Berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Di video ini kita akan membahas salah satu topik di dalam ilmu ekonomi mikro. Kita akan membahas search theory atau teori pencarian. Apa itu? Kita akan bahas. Kita bahas dulu apa itu economics of search. Jadi konsumen dalam membeli suatu barang, dia akan melakukan pencarian, dia akan melakukan searching sehingga dia memperoleh barang yang dia inginkan, tetapi harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus dan sebagainya. Oke. Namun dalam melakukan pencarian tersebut, konsumen akan mengorbankan biaya, misalnya biaya transportasi. Kemudian konsumen juga akan mengorbankan waktunya. Nah, biaya tadi, kemudian waktu dalam melakukan pencarian tersebut kita anggap sebagai search cost, biaya pencarian. Nah, keputusan untuk melakukan searching kembali, melanjutkan aktivitas pencarian barang lagi, itu tergantung marginal benefit dan marginal cost-nya. Nah, marginal benefit di sini adalah keuntungan saat dia melakukan searching lagi. Misalnya adalah berapa selisih harga, berapa tingkat harganya lebih murah yang dia peroleh saat melakukan searching. Itu adalah marginal benefit. Sedangkan marginal cost-nya adalah tadi search cost tadi. Nah, sekali lagi bahwa marginal benefit atas kegiatan search adalah selisih harga yang lebih murah, sedangkan marginal cost-nya adalah search cost. Nah, searching akan dilakukan saat marginal benefit-nya itu lebih besar daripada marginal cost. Sekarang kita analisis searching atau search untuk harga yang terendah. Semakin banyak pencarian, semakin banyak search, semakin besar kemungkinan konsumen akan memperoleh harga terendah. Oke. Nah, kita juga tahu bahwa dengan adanya internet ini memudahkan kita untuk melakukan searching, sehingga dengan adanya internet mengurangi search cost. Nah, jika pencarian dan harga barang merupakan sebaran uniform, sebaran yang seragam, nanti akan dipelajari di statistik kalau kalian dapat statistik nantinya, maka harga ekspektasi atau expected price terendah itu dirumuskan sebagai berikut, bahwa lowest expected price itu sama dengan the lowest price, artinya harga yang terendah, ditambah range of price, selisih antara harga tertinggi dengan harga terendah, dibagi dengan number of search plus 1. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Kenapa kita dapat rumus seperti ini? Mungkin kita akan melihat gambarannya lebih detail. Ini adalah gambaran sebaran harga di dalam sebuah pasar. Ada the lowest price, ini harga terendah, misalnya kita beri titik A, dan the highest price, harga tertinggi di pasar tersebut di titik B. Kita urutkan, dan ini adalah range of price, jangkauan harganya, rentang harganya, yaitu B dikurangi dengan A. Gambaran sederhananya seperti itu. Saat konsumen melakukan pencarian sebanyak 1 kali misalnya, maka konsumen tersebut ekspektasinya akan memperoleh harga di tengah-tengah. Oke, jadi harga di tengah-tengah ini dapat kita rumuskan sebagai A, harga terendah, ditambah B min A, rentang harga tadi, dibagi 2. Oke, karena A dibagi setengah rentang B dikurangi A. Jadi A ditambah B min A dibagi 2. Ini jika konsumen melakukan pencarian sebanyak 1 kali. Dan ini adalah gambaran jika konsumen melakukan pencarian sebanyak 2 kali di dalam pasar. Maka ekspektasinya adalah seperti di dalam gambar ini. Oke. Ada dua gambaran orang, ini menunjukkan 2 kali pencarian. Dan the lowest expected price-nya adalah orang yang berwarna coklat. Oke, ini kita anggap sebagai titik the lowest expected price, harga terendah yang dia peroleh jika pencarian dilakukan sebanyak 2 kali. Maka titik ini bisa kita rumuskan sebagai A ditambah
B dikurangi A dibagi dengan 3. Karena kalau kita lihat ini adalah sepertiga dari panjang AB. Oke, sekali lagi, the lowest expected price untuk 2 kali pencarian adalah A ditambah B min A dibagi dengan 3. Nah, ini adalah gambaran jika pencarian dilakukan sebanyak 3 kali. Oke, sebaran harga yang dia peroleh akan menjadi seperti ini dengan the lowest expected price ada di orang yang berwarna coklat. Oke. Nilai dari harga di orang yang berwarna coklat ini berarti A ditambah B min A dibagi dengan 4 karena ini letaknya adalah 1/4 panjang AB. Oke. Dari persamaan tadi secara umum maka kita memperoleh rumus yang di awal tadi kita peroleh bahwa the lowest expected price itu sama dengan the lowest price ditambah range of price dibagi dengan number of search ditambah 1. Oke, rumusnya seperti ini. Asal muasalnya seperti itu. Kita ke contoh soal. Misalnya, dalam sebuah pasar portable TV terdapat banyak penjual yang bisa dikelompokkan, kita kategorikan menjadi 5 tipe penjual. Di sini berarti asumsinya adalah masing-masing tipe mempunyai jumlah penjual yang sama. Penjual tipe 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan harga jual portable TV-nya berturut-turut adalah $60, $80, $100, $120, dan $140. Kita diminta untuk menentukan the lowest expected price jika pencarian dilakukan sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Kemudian kita diminta untuk menentukan marginal benefit untuk setiap tambahan jumlah pencarian. Oke. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk jika marginal cost-nya adalah 3, oke, setiap pencarian short cost-nya adalah 3, maka berapa kali seseorang akan melakukan searching? Itu pertanyaannya. Oke, kita jawab. Kita tinggal memasukkan ke rumus yang tadi kita peroleh bahwa the lowest expected price sama dengan lowest price ditambah range of price dibagi number of search ditambah 1. Oke. Jadi saat pencarian sama dengan 1, maka the lowest expected price-nya adalah $100. Saat dia melakukan sekali pencarian, maka expected harga yang dia peroleh adalah $100. Saat dia melakukan pencarian sebanyak 2 kali, maka kita masukkan ke dalam rumus expected price-nya, the lowest expected price-nya adalah 86,67. Artinya harga terendah yang mungkin dia dapat adalah $86,67. Saat pencarian 3, lowest expected price-nya adalah $80, saat 4 $76, dan saat 5 adalah $73,33. Kita lihat, semakin banyak dia melakukan pencarian, maka expected dari the lowest price-nya itu akan semakin kecil. Sekarang kita akan menghitung marginal benefit-nya. Saat pencarian bertambah dari 1 pencarian menjadi 2 pencarian, maka marginal benefit-nya adalah penurunan the lowest price-nya. Oke, dari 100 menjadi 86,67, maka marginal benefit-nya adalah 13,37. Dari 2 pencarian menjadi 3 pencarian, marginal benefit-nya adalah 6,67. Dari 3 ke 4 $4. Dari 4 ke 5 marginal benefit-nya adalah $2,67. Maka saat marginal cost-nya adalah 3, maka pembeli itu bisa melakukan pencarian sebanyak 4 kali. Kenapa tidak sampai 5 kali? Karena saat dia melakukan pencarian ke 4 ke 5 sebanyak 5 kali, maka marginal benefit-nya akan dia peroleh itu akan lebih rendah daripada marginal cost yang dia keluarkan. Marginal benefit yang dia peroleh akan lebih kecil dibandingkan dengan short cost-nya. Oke. Jadi hanya sampai ke 4. Pencarian 1, 2, 3, 4 memenuhi kondisi bahwa marginal benefit itu lebih besar daripada marginal cost-nya.